Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mempelajari tentang bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dan kita sudah belajar mulai dari bagian pertama, pengenalan kepada Yesus Kristus di dalam kemanusiaannya. Mulai daripada kelahirannya, pertumbuhannya, pelayanannya di muka bumi ini, yang diakhiri dengan suatu pengorbanan yang sempurna, penderitaan yang luar biasa, kematian dan kebangkitan Yesus sampai kepada kenaikan Yesus ke sorga. Saya harap kita masih segar dalam ingatan kita tentang hal-hal yang kita sudah pelajari itu. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang pengenalan kepada Yesus di dalam kealahannya. Bagian kedua dari pengenalan kepada Yesus yaitu di dalam kealahannya. Kita tidak boleh berhenti hanya sampai kepada pengenalan kepada Yesus dalam kemanusiaannya, ya. Tetapi kita harus bertumbuh sampai kepada pengenalan di dalam kealahannya, ya. Sebab kita akan diproses sampai menjadi seperti Yesus. Bukan menjadi seperti Yesus dalam kemanusiaannya saja, tetapi menjadi seperti Yesus dalam kealahannya. Kemanusiaan itu akan berhenti di muka bumi ini, tetapi kealahan itu kekal selama-lamanya, ya. Nah, untuk itu mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1 kita baca mulai ayat 9 sampai ayat 12. Wahyu pasal 1 mulai ayat 9 sampai 12, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Sampai situ dulu. Saudara, pernyataan dari Rasul Yohanes, dia katakan, aku Yohanes, saudara dalam sekutu dan sekutu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan menantikan Yesus. Dia bilang, saat ini aku berada di pulau yang bernama Patmos. Saudara, pulau Patmos pada waktu itu adalah tempat pembuangan orang-orang yang harus dipenjara, orang-orang yang dianggap melanggar aturan-aturan dan pelanggaran yang berat. Nah, Rasul Yohanes dibuang ke sana
karena sebab pelayanan pekabaran Injil. Karena dia katakan, aku ada di Pulau Patmos karena firman Allah, karena kesaksian akan Yesus Kristus. Dan justru di Pulau Patmos lah dikatakan pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh Tuhan. Ketika dia dikuasai oleh Roh Tuhan, kemudian dia katakan, aku mendengar satu suara yang nyaring berkata kepadaku. Saudara-saudara sekalian, suara itu pernah dia dengar. Ya, sudah pernah dia dengar ketika Yohanes masih bersama-sama dengan Yesus dalam kemanusiaannya. Lalu ayat 12, aku berpaling untuk melihat suara yang berkata kepadaku. Ya. Karena suara itu dia kenal, dia tahu, dia pernah dengar suara itu. Maka suara itu menarik perhatian dari Yohanes. Dia berpaling, memberi perhatian penuh kepada suara itu. Dan ketika dia menaruh perhatian sungguh-sungguh kepada suara itu, maka suara itu berlanjut, saudara. Ya, suara itu berlanjut. Lalu dikatakan berlanjut dengan apa? Penglihatan. Penglihatan. Ada 8 fakta tentang Yesus di dalam kealahannya. Itu yang kemudian dilihat oleh Rasul Yohanes. Ya. Saudara-saudara, seringkali kita dengar firman Tuhan, tapi kita acuh saja. Mari kita belajar dari seorang Rasul Yohanes. Dia berpaling kepada suara itu. Dia ingin cari tahu pribadi, oknum dari suara itu. Ketika kita dengar firman Tuhan, kiranya ada kerinduan dalam hati jiwa kita untuk mengenal lebih dalam pribadi daripada Yesus Kristus. Bukan cuma sekedar dengar suaranya, dengar firman Tuhan, tapi kiranya terus ada satu kerinduan yang sungguh untuk terus mencari tahu dan mengenal dia lebih dalam lagi. Dan itu yang dialami oleh Rasul Yohanes. Saudara, setelah dia berpaling kepada suara itu, dikatakan, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Yang pertama dilihat oleh Rasul Yohanes, dikatakan ada 7 kaki dian dari emas. Siapa yang dimaksud dengan kaki dian emas itu? Ayat 20. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 kaki dian emas itu, 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Yohanes melihat 7 kaki dian, dan Yesus katakan 7 kaki dian itu adalah 7 jemaat yang akan kita pelajari kemudian dalam pasal 2 dan pasal 3. Siapa saja jemaat itu? Yang pasti 7 jemaat itu mewakili jemaat Tuhan secara universal di seluruh muka bumi, termasuk saudara dan saya. Ya. Dia melihat 7 kaki dian. Saudara-saudara, artinya apa? Yesus dalam kealahannya mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan jemaat Tuhan, dengan jemaat, dengan kita semua. Ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ini fakta yang pertama. Ketika Yohanes menaruh perhatian kepada penglihatan itu, yaitu ada 7 kaki dian, lalu Yohanes melihat di tengah-tengah kaki dian itu, di tengah-tengah jemaat itu ada seorang serupa anak manusia. Ketika Yesus lahir dan hidup di dunia ini kurang lebih 33,5 tahun, dia disebut anak manusia. Anak manusia, karena dia datang untuk menebus kita dari kehidupan yang sia-sia.
untuk memberi dirinya menjadi korban. Kalau dia dalam kealahan, dia tidak mungkin jadi korban. Ya. Tetapi dia harus datang sebagai manusia untuk menjadi korban, untuk menebus kita. Karena itu dikatakan seorang yang serupa anak manusia. Dulu dia anak manusia, tetapi sekarang dia adalah Allah yang ada di dalam sorga. Yesus dalam kealahannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serupa anak manusia. Ya. Artinya yang dilihat oleh Yohanes mengingatkan dia tentang kehadiran Yesus ketika dia ada di dunia ini. Bukan hanya sekedar mengingatkan Yohanes tentang kehadirannya, tetapi semua karyanya selama dia hidup di dunia ini. Serupa anak manusia. Sekarang dia bukan lagi anak manusia yang biasa, tetapi dia adalah Allah yang hidup di dalam sorga. Puji Tuhan. Fakta yang kedua tentang Yesus dalam kealahannya ialah masih dalam ayat 13, berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kalau berbicara tentang jubah yang panjang sampai di kaki, itu adalah jubah resmi dari seorang imam besar. Artinya Yohanes melihat dia dalam satu pakaian kebesaran seorang imam besar. Karena memang Alkitab katakan ya, dalam Kejadian pasal 13 ketika Melkisedek datang kepada Abraham melayani dia dengan roti dan anggur, yaitu perjamuan suci. Dikatakan Abraham diberkati oleh Allah Ta'ala dan dia ditetapkan sebagai imam yang kekal. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia, dia sudah bertindak sebagai imam besar. Pelayanan imam besar kepada bangsa Israel dalam zaman hukum Taurat, saudara, perjanjian lama, tidaklah sempurna. Imam besar pada waktu itu membawa korban darah, korban penebusan salah dengan darah binatang. 1 tahun 1 kali diadakan satu penebusan grafirat besar bagi seluruh bangsa Israel, sehingga dosa mereka diampuni 1 tahun 1 kali. Itu pekerjaan dari seorang imam besar. Tetapi Yesus sudah datang sebagai imam maha besar, yang dia persembahkan bukan darah binatang, tapi darahnya sendiri, yang sudah menjadi korban, yang ditumpahkan di atas kayu salib. Darahnya yang dipersembahkan untuk menebus dosa seisi dunia ini, termasuk saudara dan saya. Dia sudah bertindak sebagai imam besar. Pelayanan imam besar disempurnakan di dalam Yesus. Apakah itu hanya terjadi di dunia? Tidak. Yohanes melihat dia dengan pakaian kebesaran seorang imam besar. Kenapa? Mari kita lihat 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sampai di sorga dia masih bertindak sebagai imam besar. Tugas imam besar adalah pertama sebagai pengantara, juru syafaat. Ya. Saudara-saudara, itu tugas imam besar. Nah, Rasul Yohanes katakan dalam surat Yohanes ini, kita mempunyai seorang juru syafaat, seorang pengantara di sorga.
yang selalu mendoakan saudara dan saya supaya kita bertahan di dalam Tuhan, supaya jangan kita berbuat dosa. Sementara dia menjadi juru syafaat di sorga kepada Bapanya di sorga, Roh Kudus dikirim ke dalam dunia memenuhi kita, dan Roh Kudus bekerja juga meyakinkan saudara dan saya kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa pekerjaan daripada Yesus. Bukan berarti setelah dia naik di sorga sudah selesai pekerjaannya, tidak. Dia mengutus Roh Kudus yang dia katakan penolong yang lain, yang kualitasnya sama dengan Yesus. Tetapi bukan berarti Roh Kuduslah yang hanya sendiri berkarya bagi kita, tetapi dia juga sebagai juru syafaat kepada Bapa di sorga. Luar biasa. Yang tujuannya supaya saudara dan saya setelah diselamatkan tidak menjadi sia-sia pekerjaan keselamatan itu, tetapi pada akhirnya kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Puji Tuhan. Fakta yang berikut, saudara, di dalam ayat yang ke-14, Wahyu 1 ayat 14, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta. Ini fakta yang berikut, yaitu dikatakan kepala dan rambutnya putih semata-mata. Putih berbicara tentang kekudusan dan kesucian. Apa yang ada dalam pikiran Tuhan adalah kekudusan dan kesucian. Daud berkata, Tuhan, apakah aku ini sehingga Engkau memperhatikan, sehingga Engkau mengingat. Terjemahan lain katakan, sehingga Engkau memikirkan aku. Apa yang dipikirkan Yesus untuk saudara dan saya? Supaya kita hidup di dalam kekudusan, supaya kita hidup dalam kesucian. Itu yang ada dalam pikirannya. Siapa kita sehingga kita diingat Tuhan, sehingga kita menjadi pikiran dari Tuhan. Kita ada dalam pikirannya, supaya kita selalu hidup dalam kekudusan dan kesucian. Katakan amin. Haleluya. Itu yang ada dalam pikirannya. Itu yang ada dalam rencana dari Tuhan, yang ada dalam pikirannya, untuk membawa saudara dan saya hidup kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 8. Yang bagaimana pikiran yang kudus dan yang suci itu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Ini pikiran yang kudus dan suci membuahkan hal-hal seperti ini, membuahkan pikiran-pikiran seperti ini. Semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, suci, pikirkanlah semua. Ada 8 hal yang disebutkan di sana yang harus memenuhi pikiran kita. Itu pikiran dari Kristus untuk saudara dan saya. Karena itu mari jangan kita mau pikiran kita dicemari oleh hal-hal duniawi ini.
dicemari oleh apa kata orang. Berapa banyak orang yang menjadi hati panas, pikiran jadi negatif, cuma karena membaca medsos dan sebagainya. Aduh, bodoh sekali saudara. Itu bodoh. Mari belajar pikirkan hal-hal yang benar. Katakan amin. Yang mulia, yang suci, yang positif. Haleluya. Puji Tuhan. Itu fakta tentang Yesus di dalam kealahannya. Pikirannya untuk saudara dan saya untuk hidup dalam kekudusan dan kesucian. Yang berikut, fakta yang berikut masih dalam ayat yang ke-14, Wahyu 1 ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Matanya bagaikan nyala api. Pandangannya, penglihatannya menembus segala batasan manusia. Dia melihat, dia mengetahui, dia menyelidiki segala sesuatu. Haleluya. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Siapa manusia bisa melihat kedalaman hati kita? Tidak ada. Bahkan dua orang yang hubungannya paling dekat di dunia, suami istri pun tidak bisa melihat hati masing-masing. Tidak bisa. Tetapi ada sepasang mata seperti nyala api yang bisa melihat sampai ke dalam hati. Ketika Samuel ditugaskan Tuhan untuk mengurapi Daud, yang ditampilkan pertama 7 anak daripada Isai. Oh, yang gagah, tinggi, besar. Secara manusia mereka sangat pantas menjadi raja bagi bangsa Israel. Begitu muncul Eliab, Samuel bilang, Tuhan sudah berdiri di hadapanku, dia yang pantas untuk diurapi. Tuhan bilang, jangan lihat itu, ya, jangan tertipu dengan itu. Aku sudah menolak dia, bukan dia. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Bukan penampilan yang Tuhan nilai, saudara, hati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Beta sonde pi gereja, beta pulaki sonde bisa beli baju baru buat beta, ya. Biar kok dia tahu, biar kok dia pi gereja sendiri, ya. Tuhan melihat hatimu. Haleluya. Ketika kita masuk sorga, kita tidak masuk sorga dengan baju baru, tapi dengan tubuh yang baru. Haleluya. Ya. Mari kita lihat di dalam Mazmur 11. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Sorot matanya yang seperti nyala api
Dia bukan hanya melihat, mengetahui, menguji hati manusia. Ibrani pasal 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tuhan tahu segalanya, saudara. Manusia melihat apa yang di permukaan, tapi Tuhan melihat sampai ke dalaman hati. Apa yang Tuhan perlu tahu dalam hati kita? Motivasi kita dalam penurutan dan pelayanan kepada Tuhan. Motivasi kita. Ya. Apa yang mendorong saudara dan saya datang ke gereja, datang beribadah kepada Tuhan? Apa motivasi dalam hati kita? Cuma karena aku punya beban? Cuma karena ada punya persoalan? Minta Tuhan selesaikan? Saudara, itu motivasi sama dengan pengenalan kepada Yesus hanya sebatas dalam kemanusiaannya. Kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan kita. Tapi mari kita punya motivasi yang jauh lebih murni, lebih mulia, dan lebih rohani daripada itu. Saya datang bersekutu dengan Tuhan karena saya mau jadi seperti Yesus. Karena saya mau masuk surga. Haleluya. Segala persoalan masalah akan kita tinggalkan di dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan. Fakta yang berikut. Wahyu pasal 1 ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Dalam bahasa Alkitab, tembaga berbicara tentang hukuman. Ya. Seringkali Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel. Tuhan bilang, apabila kamu berpaling daripadaku, menyimpang daripada aturan-aturan firman Tuhan, dan melupakan Tuhan, kemudian berpaling kepada penyembahan orang kafir, maka langit akan menjadi seperti tembaga bagimu. Tidak akan ada hujan dan embun. Artinya apa? Ada hukuman. Dan itu berulang kali terjadi bagi bangsa Israel. Mengalami kekeringan, kelaparan. Tidak ada turun hujan. Karena apa? Mereka berpaling dari Tuhan. Saudara, kakinya seperti tembaga yang bergila. Dia adalah hakim yang adil, yang siap menghakimi dan menghukum setiap dosa manusia. Kedatangannya yang pertama, saudara, untuk datang menyelamatkan kita. Apapun kita, siapapun kita, apapun dosa kita, Dia sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Tapi kedatangannya kemudian bukan lagi untuk penyelamatan, penghukuman bagi mereka yang menolak untuk mengenal Tuhan. Penghukuman atas dosa. Dan ini fakta tentang kealahan Yesus Kristus. Penghakiman ada di tangan Dia. Hakim yang adil. Puji Tuhan. Saudara yang berikut, fakta yang berikut. Masih dalam ayat yang ke-15. Suaranya bagaikan desau air bah. Artinya apa? Suara yang penuh dengan kuasa. Ya. Tidak ada suara seperti itu. Ya. Seperti desau air bah. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Ada satu kuasa di dalam suara itu. Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 28 dan ayat 29.
Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Suara yang begitu berkuasa, saudara. Sehingga dikatakan nanti pada waktunya menjelang kebangkitan yang pertama untuk mereka yang mati di dalam Tuhan. Dikatakan suaranya akan didengar oleh semua mereka yang ada di kubur dan akan bangkit. Luar biasa bukan? Suara yang penuh kuasa dan kekuatan. Dalam perjanjian lama, saudara, pengalaman bangsa Israel, ada beberapa kali bangsa Israel menghadapi peperangan dengan musuh-musuh mereka, orang Filistin dan sebagainya. Ya. Saudara, ketika Tuhan membela mereka, ketika seruan dinaikkan kepada Tuhan karena musuh yang sangat besar dan kuat secara manusia, Alkitab katakan suara Tuhan mengguntur atas musuh itu. Orang Israel belum bergerak, musuh sudah lari. Ya. Musuh sudah binasa. Karena apa? Suara Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ya. Seringkali kita lebih takut suara manusia daripada suara Tuhan. Ya. Atau ada yang masih takut dengan suara setan? Burung yang bunyi dia bilang setan. Dia bilang roh orang yang mati. Kucing yang bongkar di dapur dia bilang ba'i ada datang dan sebagainya. Ya. Karena itu mari kita belajar membuka telinga, membuka hati terhadap suara Tuhan. Suara Tuhan dahsyat, berkuasa, saudara. Orang mati pun dengar suaranya bangkit. Ada lagu yang kita nyanyikan, karena mendengar suaranya laut bergelora. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan takut dengan suara manusia. Takutlah dengan suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu dahsyat adanya. Yang berikut, saudara, fakta tentang Yesus dalam kealahannya. Ayat 16 Wahyu 1. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Di tangan kanannya dia memegang 7 bintang. Tadi kita sudah baca dalam ayat 20. Siapakah yang dimaksud dengan 7 bintang itu? Adalah malaikat jemaat. Siapa itu malaikat jemaat? Gembala sidang, hamba-hamba Tuhan. Posisi mereka di mana? Di dalam tangan kanan daripada Yesus dalam kealahannya. Ya. Oh, itu luar biasa, saudara. Itu posisi dari hamba Tuhan ada di tangan kanan dia. Ada di tangan kanan dia. Ada satu perlindungan, ada satu jaminan yang luar biasa, saudara. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, Yesus katakan, dan pasal 10 Injil Yohanes, kamu ada dalam tanganku, dan tidak ada siapapun yang dapat merebut kamu dari tanganku. Haleluya. Saya pernah sampaikan bahwa ketika saudara memiliki suatu kedudukan dan engkau mempunyai bawahan, apakah itu dalam jabatan formal, non-formal, jangan pernah berkata, oh dia punya hidup ada di tangan saya. Saudara menghina Tuhan. Ya, jangan.
Cuma karena engkau kasih gaji dia lalu engkau bilang hidupnya ada di tangan, tidak. Karena hidup kita di tangan Tuhan. Ya. Dan ketika kita ada di tangan Tuhan, Yesus katakan tidak ada siapapun yang dapat merebutnya dari tanganku. Haleluya. Ini suatu fakta Yesus dalam kealahannya. Dia punya kuasa penuh atas hidup saudara dan saya. Apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan. Ada di tangan kanannya. Sebab itu sebagai hamba Tuhan saya tidak pernah khawatir dengan apapun menyangkut hidup ini. Saya selalu yakinkan hati dan jiwa saya ada di tangan kanan Tuhan yang punya kuasa atas seluruh dunia ini. Kalau langit dan bumi dan segala isinya dijadikan Tuhan Allah hanya dengan berfirman, tapi ketika manusia diciptakan, Tuhan harus bentuk dengan tangannya sendiri. Ciptaan yang termulia, Tuhan harus ciptakan, bentuk dengan tangannya sendiri. Dan karena kita dibentuk oleh tangan Tuhan, maka setiap kita sebagai milik Tuhan, kita ada di tangannya. Tangan yang pernah membentuk manusia. Di tangan itulah saudara dan saya berada. Katakan amin. Tidak ada siapapun termasuk virus corona. Saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan izinkan saya dan istri saya melewati virus corona itu. Saya 1 minggu, istri saya 11 hari. Ya. Saya renungkan kemudian supaya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat yang ada beberapa jemaat juga yang sempat positif, supaya tahu, oh yang namanya corona seperti itu, tapi dia hanya mampir lewat. Karena saya ada di tangan Tuhan. Dan belum waktunya untuk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berikut saudara, fakta yang berikut dalam ayat 16. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dari mulutnya. Yohanes melihat ada sebilah pedang tajam bermata 2. Apa sesungguhnya yang dimaksud pedang itu? Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Jadi apa yang dimaksud dengan pedang tajam yang bermata 2 yang keluar dari mulutnya, itulah firman Allah. Firman Allah lebih tajam dari pedang yang bermata 2. Yang dikatakan dalam surat Ibrani, dia sanggup memisahkan jiwa dan roh. Apa maksudnya? 2 unsur manusia, jiwa dan roh, adalah 2 unsur yang sangat sulit untuk bisa dipisahkan. Saudara, ini berbicara tentang hal-hal yang menyatu dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang begitu menyatu seolah-olah sudah mendarah daging, tidak bisa dipisahkan. Ada suami bilang sama istrinya, kalau lu mau larang beta merokok, sama dengan lu bikin mati beta. Jemaat GPD Kalvari tidak ada seperti itu. Saya mau dengar haleluya dari kaum pria. Ya.
Kalau lu larang beta untuk minum, itu sama dengan lu bunuh beta. Ini kali sone apa-apa mama ini hari Natal nah Tuhan juta weh. Saudara, yang dianggap dosa kebiasaan daging ini, yang dianggap tidak bisa dipisahkan oleh firman Allah, dapat dipisahkan. Persoalannya, saudara mau atau tidak. Banyak kesaksian saudara-saudara kita di sini. Kalau istri-istri mau bersaksi, waduh, dia tahu persis. Sudah didoakan suaminya acuh sah. Tapi satu waktu datang firman Tuhan yang seperti pedang bermata dua itu, waduh, minta ampun memang. Ya. Haleluya, istri-istri. Yang paling kuat haleluyanya pernah alami itu. Ya. Haleluya. Lalu dikatakan bahwa pedang tajam itu dapat memisahkan sendi dan sumsum. Kita tahu sumsum itu ada di dalam tulang yang begitu keras, bukan? Yang kalau kita mau kasih keluar sumsumnya, itu tulang harus kita hancurkan dulu. Tapi dengan firman Tuhan tidak harus sampai hancur seperti itu. Dia bisa pisahkan. Apakah itu? Hal-hal yang tersembunyi dalam hati kita. Istri tidak tahu, suami tidak tahu, orang tua tidak tahu. Tapi Tuhan mengetahui semua. Melalui firman Tuhan dapat dipisahkan. Oh, hal-hal yang terlindung sekian lama, terlindung dengan begitu kuat, seperti tulang keras yang melindungi sumsum di dalamnya. Oleh firman Allah dapat dipisahkan. Haleluya. Dan dikatakan yang dapat sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Satu waktu ada seorang jemaat sudah almarhum, beliau almarhum Bapak Ratu Kore. Sesudah ibadah dia datang kepada saya, dia bilang, izin Bapak Gembala, boleh saya omong? Oh boleh, silakan. Apa Bapak Gembala sudah pernah dengar saya ada punya masalah? Masalah apa? Ini, tidak. Saya tidak pernah tahu. Dia bilang, memang saya juga tidak pernah cerita kepada siapapun. Kepada anak-anak saya pun saya tidak pernah cerita. Tapi tadi firman Tuhan itu mengungkapkan apa yang ada dalam hati dan pikiran saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan, Tuhan tegur apa yang masih ada dalam hati dan pikiran saya. Firman Tuhan sanggup membedakan pertimbangan hati. Firman Tuhan sanggup. Ya. Tuhan tidak pernah menelanjangi seseorang, saudara. Tidak. Firman Tuhan tidak pernah mengumbar keburukan seseorang. Tapi firman Tuhan sanggup memperbaiki seseorang. Haleluya. Bahkan yang masih ada dalam hati, pikiran kita pun, firman Tuhan dapat memperbaikinya. Haleluya. Yang terakhir, fakta yang terakhir dari Yesus dalam kealahannya, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Artinya apa? Dia penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan yang kekal. Kemuliaan yang memenuhi sorga. Jadi kalau saudara bertanya, seperti apa sorga itu? Sorga itu terbentuk dari kemuliaan Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Haleluya. Ketika Yesus ada di dunia ini, saudara, dia sempat dipermuliakan oleh Bapa.
Di atas sebuah gunung yang tinggi disaksikan oleh 3 murid. Alkitab katakan dalam Matius 17, wajahnya berubah seperti sinar matahari, penuh dengan kemuliaan. Dan beberapa saat itu lewat. Tetapi Yesus dalam kealahannya, dia penuh dengan kemuliaan, kekal selama-lamanya, tidak pernah berubah. Saudara dan saya sedang diproses menuju ke sana. Haleluya. Makna bagi kita, makna rohani bagi kita mengenal Yesus dalam kealahannya, karena kita sedang diproses menuju sama seperti Yesus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.